Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar Cat3 di CFA, Cat Venture Association. Jadi CFA itu adalah organisasi kucing dunia yang bermarkas di Amerika. Jadi kita kalau mau punya anakan kucing, jadi kalau kita ternak kucing atau breeding kucing, anaknya itu bisa memiliki sertifikat pet, itu tidak cukup dengan punya indukan pedigree. Kita juga harus terdaftar sebagai cateri di organisasi kucing. Salah satunya di CFA ya. Jadi organisasi kucing itu juga macam-macam. Ada CFA, ada ICA Vive. Kalau di Indonesia namanya ICA Vive ya. Jadi Vive itu adalah organisasi kucing dunia yang kemudian berafiliasi dengan organisasi kucing nasional di Indonesia namanya ICA. Jadi biasanya kita di Indonesia sebutnya namanya ICA Vive. Ada juga WCF, ada juga TICA di Indonesia. Nah, biasanya kalau kucing pedigree itu ya, biasanya kan harganya itu mahal ya. Harganya lebih mahal daripada kucing non pedigree. Karena memang biasanya kucing berpedigree itu kualitasnya lebih bagus. Jadi standar breednya itu kelihatan jauh lebih bagus daripada kucing tidak berpedigree. Itu kira-kira kenapa? Karena yang pertama adalah di Catering biasanya itu menerapkan standar kualitas breeding. Indukannya bagus, jantan sama betinanya bagus, kemudian dia memilih mengawinkan kucing jantan dan kucing jantan dan betina itu dia cocokkan baik dari segi genetik, bisa juga dari segi eh, apa kecocokan warna dan lain sebagainya, sehingga anakan kucing pet itu biasanya lebih bagus ya. Kemudian yang kedua, kelebihan dari kucing pedigree itu adalah eh, keasliannya ya. Jadi karena memiliki silsilah yang jelas, maka kucing ras berpedigree itu dijamin atau lebih dijamin bahwa dia adalah kucing asli. Misalnya kucing Persia, lebih terjamin bahwa dia kucing Persia asli. Kemudian kalau kucing ragdoll, ya lebih terjamin bahwa dia adalah ragdoll murni, bukan ragdoll yang di perkawinannya itu ada mix breed dengan kucing lain. Karena di ragdoll itu biasa kalau kita mix dengan Persia medium itu bisa keluar mirip dengan ragdoll anakannya. Tapi itu merupakan hasil mix breed ya. Itu bisa terjadi. Kemudian eh, di kucing pet itu biasanya lebih terjamin bahwa dia bukan berasal dari perkawinan, jadi dia bukan anakan dari perkawinan terlarang ya. Jadi di kucing itu ada namanya perkawinan terlarang. Contohnya itu adalah anak kawin dengan induknya, bapak kawin dengan anaknya, atau saudara kawin dengan saudaranya. Itu namanya perkawinan sedarah dan itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau kucingnya kawin sedarah, anaknya tidak bisa didaftarkan untuk dapat sertifikat. Jadi itu adalah kelebihan dari kucing berpedigree. Sehingga biasanya harganya di pasaran lebih mahal. Nah, kalau mau cetak atau punya anakan yang bisa didaftar sebagai kucing pet, itu kita harus terdaftar sebagai peternak kucing di organisasi kucing. Itulah yang disebut namanya Ketri. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana cara mendaftarkan Ketri di CFA. Jadi kalau mendaftar di CFA, mendaftar Ketri itu sangat simpel. Persyaratannya eh, ya sangat mudah dipenuhi ya. Pertama adalah kita tidak perlu punya terlebih dahulu indukan kucing. Baru berencana punya indukan kucing pun itu sudah bisa mendaftar.
Terus nanti pada saat kita mau breeding, meskipun kita cuman punya betina, itu bisa breeding. Nanti kita join dengan cattery lain. Misalnya cattery lain itu punya kucing jantan, kita punya kucing betina, itu bisa dikawinkan. Kalau istilah pasarannya, kalau kita itu biasanya istilahnya dipacak, itu bisa dipacak. Tapi sesama cattery dan kucingnya sama-sama berpedigree ya, itu bisa dipacak. Jadi kita cuman punya indukan betina, bisa disertifikatkan anaknya. Nah, itu nanti kalau kita breeding. Jadi cara untuk mendaftar cattery di CFA itu sangat simple. Bahkan tidak punya kucing pun bisa. Itu berbeda dengan organisasi kucing lain yang syaratnya wah banyak ya. Jadi mungkin eh, kalau mau daftar cattery dan fasilitas belum memadai, bisa daftar dulu di CFA. Jadi caranya cuma dua ya. Dua tahapan. Yang pertama adalah mempersiapkan usulan nama cattery, kemudian yang kedua eh, melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya $75 ya untuk 5 tahun. Nanti perpanjangan cateringnya itu $25. Itu setiap 5 tahun kita bayar. Nah, jadi yang pertama itu adalah mengusulkan nama cattery. Yang perlu diperhatikan ketika kita mengusulkan nama cattery itu yang pertama adalah kita cek dulu nama cattery kita yang kita usulkan itu di daftar cattery yang ada di website CFA. Jadi pastikan bahwa nama cattery yang kita usulkan itu tidak ada yang sama dengan eh, nama cattery yang sudah terdaftar di CFA yang ada di seluruh dunia. Tidak boleh ada sama. Terus yang kedua, waktu dulu ya, waktu saya daftar itu saya cek namanya. Tidak ada semua empat eh, calon nama cattery yang saya usulkan itu tidak ada sama, tapi semuanya ditolak. Kenapa? Ternyata ditolak itu kalau ada kemiripan. Jadi kita tidak boleh juga selain tidak ada kesamaan nama, juga tidak ada kemiripan nama. Nah, jadi waktu daftar itu saya cek nama-nama cattery yang ada di situ, itu tidak ada yang sama. Tapi ternyata ada kemiripan. Nah, contoh misalnya waktu itu saya daftar namanya Adriana ya. Nah, ternyata juga ditolak karena di situ sudah ada nama cattery Adriana. Itu ada kemiripan. Juga saya pernah daftar waktu itu kan ada 4 ya. Salah satunya itu Alexandria. Jadi cattery nama Alexandria Cattery ya calonnya. Itu ternyata ditolak juga karena sudah ada nama Alexandra. Jadi pastikan nama cattery yang kita usulkan itu memiliki nama yang unik dan tidak memiliki kemiripan nama dengan cattery lain yang terdaftar di CFA. Jadi kita perlu menyiapkan 4 nama calon cattery, calon nama cattery yang akan kita usulkan. Upayakan namanya unik dan tidak memiliki kemiripan nama dengan cattery yang sudah terdaftar sebelumnya. Sebenarnya kalau kita lihat daftar nama cattery-nya itu banyak yang mirip. Nah, tapi mungkin itu nama cattery yang sudah lama pada saat aturannya mungkin berbeda dengan sekarang. Dulu mungkin yang penting namanya tidak sama, itu sudah boleh diusulkan. Tapi sekarang itu mirip pun tidak diperbolehkan. Itu mungkin untuk menghindari apa kesalahan nama atau untuk supaya nama cateringnya itu unik dan branded dan tidak mirip dengan nama catering lain. Nah, yang kedua selanjutnya kalau kita sudah menyiapkan 4 nama catering yang unik dan tidak ada kemiripan, kita mempersiapkan alat pembayaran. Jadi alat pembayarannya itu berupa kartu kredit atau bisa juga menggunakan PayPal. Waktu daftar dulu saya menggunakan kartu kredit.
Tapi karena tidak punya kartu kredit, saya pinjam kartu kredit teman. Itu pembayarannya $75. Tapi dulu kursnya itu sekitar 16.000 lebih. Jadi jatuhnya $75 itu 1 juta lebih. Ya, jadi tergantung kurs dolarnya. Kalau dirupiahkan bisa 1 juta lebih, bisa kurang dari 1 juta. Tergantung kurs dolar pada saat kita melakukan pembayaran. Nah, apalagi nanti saya buatkan tutorialnya. Ini adalah video penjelasan dulu. Jadi ada 2 tahap, yakni mempersiapkan nama Ketri, kemudian yang kedua mempersiapkan alat pembayaran. Jadi nanti video selanjutnya akan ada tutorial yang akan saya perlihatkan eh, bagaimana cara mendaftarnya melalui HP ya. Nah, nanti akan saya perlihatkan. Jadi nonton video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Thank you.